kita akan mulai bagaimana membuat blogspot atau website dengan ekstensi blogspot dengan menggunakan blogger.com. Baik, kita mulai saja teman-teman ya. Pertama, kita masuk dulu menggunakan email kita. Ada dua cara tadi, create blog atau masuk dengan email kita. Bisa kita masuk dengan email, kita sama pakai email ini. Setelah masuk, oke, kita masuk, kita akan email. Ini saya diminta konfirmasi dulu. Oh, ternyata sudah langsung bisa. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah bila ini ada tampilan barunya, blogger baru, tapi yang pasti kita akan pertama adalah membuat blog baru dulu di sebelah sini. Teman-teman silakan klik. Teman-teman bisa judul bebas. Pastikan judulnya nyambung ya, seperti ini. Nah, ini tidak tersedia. Kalau tidak tersedia, kita kasih angka saja. Oke, kuliner blog enak. Kita akan buat blognya. Teman-teman bisa menentukan tema yang teman-teman inginkan. Bebas. Setelah masuk, teman-teman akan mendapatkan tampilan dari postingan teman-teman. Kemudian juga ada statistik, ada komentar, ada halaman, ada tata letak, tema, dan sebagainya. Oke, kalau kita mau lihat bentuk blog kita seperti apa, kita bisa ketik lihat sini. Ini blog kita tampilannya belum ada apa-apa, masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bentuk tema dari blog kita. Caranya adalah teman-teman buka di template.com. Setelah masuk di template.com, teman-teman bisa mencari template yang teman-teman suka. Bebas dan banyak ya bentuknya, teman-teman bisa pilih. Kali ini kita akan membuat blog, tampilan blog yang sebentar ya. Kita bisa pilih dari style, kita pilih mau bentuknya yang elegan, kita juga bisa pilih dari feature, kita pilih yang SEO friendly misalnya. Oke, nah ini dia blog-blog yang bisa kita gunakan untuk website kita. Masih ada pilihan lainnya. Memang dalam menentukan tema, teman-teman harus ingat dulu teman-teman mau bikin apa dan mau buat apa ya. Jadi teman-teman harus mikirin dulu kontennya nanti seperti apa gitu ya. Kalau sudah dapat, misalnya dia bicara tentang niche, maksudnya niche-nya itu bicara apa, misalnya tentang kuliner ya kuliner. Berarti yang kita cari di sini makanan, temanya food ya. Tapi kalau teman-teman bicara tentang berita, maka berita ya. Dan teman-teman bisa macam-macam bikin. Sekarang saya akan mendownload tema yang mendekati tema untuk apa? Untuk website ya, seperti tema website. Jadi saya mau coba yang ini, Lepontomek. Nah, kita bisa lihat demonya dulu teman-teman. Ini nanti bentuknya seperti ini blog teman-teman. Jadi blog teman-teman tampilannya kira-kira akan seperti ini. Kemudian kita langsung download aja template-nya. Kalau sudah merasa yakin, kita silakan diminta untuk mendownload di bagian ini ya.
Jadi kalau cari tema di sini, teman-teman, tema yang di sini itu terbatas, ya. Tema yang di sini itu, yang di bawah ini itu terbatas. Nah ini, dan ini generik sekali, banyak sekali yang sudah pakai. Nah kita akan bikin tema kita yang khusus, berbeda dengan tema-tema yang sudah ada. Ya ini sudah saya download. Nanti kita tinggal ke arah sini, teman-teman. Ada namanya cadangkan dan pulihkan atau pulihkan, teman-teman klik saja. Kemudian teman-teman choose file di sini. Sekedar informasi, data yang sudah teman-teman download tadi itu harus diekstrak, ya. Jadi ini kan bentuknya zip, teman-teman ekstrak. Misalnya teman-teman ekstrak filenya, masukin ke desktop. Setelah diekstrak, teman-teman langsung cari di tempat diekstraknya di mana. Jadi namanya Depontomic. Teman-teman, ini ada format namanya XML dokumen. Teman-teman buka yang ini, kemudian di open. Nah ini sudah masuk, tinggal diketik upload. Oke. Nah ini tinggal disesuaikan saja. Diterapkan di blog, ya. Kalau dilihat, ya. Sekarang kita terapkan di blog. Kita balik lagi ke desain yang tadi. Kita tutup. Ya. Jadi cara downloadnya kira-kira gitu, teman-teman. Nah kita langsung ke postingan. Teman-teman bisa lihat blognya seperti apa. Ini blog yang teman-teman buat. Nah masih kosong dan belum ada apa-apa. Ini bisa teman-teman langsung edit di sini. Misalnya teman-teman kurang suka dengan ini, ya. Ini teman-teman bisa edit, bisa di delete. Ya misalnya di sini tulisannya diganti. Jadi tentang tahu alamat, teman-teman bisa ganti sendiri. Maka di sininya otomatis akan ganti. Nah ya, ini ganti sendiri. Oke. Misalnya teman-teman gak suka ada ini, teman-teman bisa delete, bisa dihapus. Nah ya. Lalu bagaimana mengganti fotonya? Nah, untuk mengganti foto dan tulisan yang ada di sini, teman-teman harus ke bagian yang ini, teman-teman. Nanti ini kita biarkan dulu ya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan posting. Cara posting gampang, tinggal entry baru. Misalnya judul 1 dengan teks. Teman-teman bisa bikin berparagraf-paragraf, ya. Misalnya jangan lupa dikasih foto, ya. Untuk apa? Untuk membuat tampilan blog teman-teman tuh lebih bagus. Teman-teman bisa masukin foto, misalnya foto apa aja. Teman tinggal masukkan dan di add select. Nah di sini teman-teman bisa kasih ini, ya, sebagai pembatas. Atau teman-teman kasih teks lagi. Nah publikasikan, bisa dipublikasikan atau aplikasikan. Teman-teman punya satu postingan, lalu lihat lagi di blognya yang lama tutup, maka tampilannya akan seperti ini. Nah ya, lebih bagus. Ini karena teksnya sedikit, jadi lebih bagus, ya. Saran saya teman-teman, nanti di sini judul, di sini gambar, dan sini seperti ini aja. Nanti teman-teman tinggal read more aja. Kalau dia mau baca, tinggal di read more aja. Ini akan numpuk ke bawah seperti bentuk. Jadi postingan teman-teman akan terlihat sangat bagus. Ya, selanjutnya gambar. Teman-teman pilih gambarnya. Teman-teman pilih gambar yang bagus juga bisa, ya. Ini kebetulan nggak banyak gambar yang saya punya.
seperti itu aja ya. Ini sekaligus bagaimana mempraktikkan cara memasukkan gambar ke dalam blog kita ya. Sekedar informasi teman-teman, blogspot yang teman-teman punya ini akan berekstensi tadi nama blog dengan blogspot.com, tapi teman-teman bisa menjadikannya .com dengan membayar beberapa dolar ya ke blogspot untuk membeli domainnya. Nah ya, ini mengupload karena mungkin ukuran gambarnya besar. Nah ini tinggal lihat, kita sesuaikan aja. Teman-teman bisa contohkan tanpa teks. Saya kasih red more di sini. Ini red more ya teman-teman ya. Misalnya kan. Jadi blog teman-teman akan bersusun ke bawah. Nah ya, seperti itu terus, seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Dan yang orang lain lihat itu tidak akan seperti ini ya teman-teman. Ini komentarnya di sini ini bagus ya. Nanti kita akan buat mengganti gambar yang ada di sini. Sekedar informasi, gambar yang ada di sini itu sudah menjadi gambar yang ini ya, mutlak ya. Jadi kita harus gantinya secara ini, nanti kalau kita ganti ini juga tulisan ini akan hilang gitu ya. Oke, kita mulai bagaimana cara gantinya. Kita balik lagi ke blog kita. Kita pilih tata letak. Di bagian ini ada tampilan menu kita ya. Ini postingan. Nah ini sini kita edit. Nah ini ya. Ini beranda. Bagian menunya. Sebentar, kita cari di bagian atasnya lagi. Oke. Kalau nggak ada di sini berarti teman-teman harus membuka bahasa pemrogramannya ya. Ini memang agak sedikit butuh waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman pilih ke tema tadi, kemudian edit HTML. Nah, biar lebih gampang teman-teman lihat ini. Ini sebenarnya ada link ya, atau kita bisa lihat, kita lihat linknya dulu. Ini link address ya. Nah ya, ini ada gambar ini tadi seperti ini teman-teman, gambar kita ya. Kita akan edit ini. Jadi yang pertama, yang tadi kita udah buka ininya, di situ ada tulisan apa tuh? Enter slide to here ya, enter slide to here dan sebagainya. Kita balik ke slide 1. Mana slide satunya? Nah ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian teman-teman klik di satu bagian ini. Kemudian teman-teman ketik Ctrl F, Ctrl F. Nah ya, itu ada bagian ini, kita paste saja yang tadi. Enter. Nah, di sini ada tulisannya. Ya. Nah, inilah gambar yang ada di slide 1 tadi, yang di sini. Nah, ya, gambar di slide 1 tadi. Nah, caranya teman-teman, pertama adalah ini di blok di bagian ininya. Di SRC-nya ini kita blok ke sini. Kemudian kita copy dan teman-teman bisa searching ya, bisa lihat di sini apakah benar. Nah ini ya benar gambarnya. Nah, kita bisa ganti gambar ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ganti gambar ini dengan gambar pilihan kita ya. Caranya gimana teman-teman? Caranya adalah pertama teman-teman buka new tab untuk postingan ya, open link tab. Nah jadi teman-teman harus masukkan gambarnya ke blog dulu. Khusus di sini kita tidak akan publikasikan, kita masukin gambarnya. Nah, pilih file
usahakan ukuran gambarnya tidak jauh beda dengan gambar yang tadi, ya, panjang dan lebarnya. Nah, makanya teman-teman harus bisa mendesainnya di Canva atau sebagainya. Ini saya contoh aja ya teman-teman ya, saya contoh aja biar teman-teman lihat bahwa gambarnya itu terganti. Bentar, pilih file, terus cari gambarnya yang mendekati ya, window open. Oke, ini biar teman-teman tahu saja nanti menggantinya one by one. Nah, ini di add select. Nah, ini kan ada kode ya, ada kode dari ini ya, dari gambar ini ada kodenya. Cara ngambil kodenya adalah teman-teman lihat di bagian, oke, di sini teman-teman copy image address ya, copy image address. Nah, taruh di sini teman-teman, taruh di bagian yang ini. Nah ya, kalau mau diganti, sorry, ini hati-hati banget teman-teman ya, jadi jangan sampai ada bahasa pemrograman yang teman-teman hapus. Nah, ini ya, ini sudah diganti, saya save, saya simpan. Maka di bagian ini tadi nanti ketika saya refresh, ini akan diganti gambarnya tuh ya. Jadi ini bisa diganti oleh foto teman-teman sendiri kayak gitu ya. Saya contohin satu saja, teman-teman ganti sendiri yang lainnya, dan kalimat ini bisa teman-teman ganti. Nah ya, kalimat yang di sini nih, ini yang kalimat ini teman-teman bisa ganti ya, kan ini ada kalimatnya tuh. Nah, misalnya saya akan ganti ini, misalnya kunjungi link di bawah ini, link ini ya. Nah teman-teman, ini yang jangan diganti, ganti yang ini saja. Nah, ini tulisan ini adalah tulisan yang ada di sini teman-teman. Jadi kalau saya refresh, setelah saya simpan dulu, pastikan sudah disimpan, simpan dulu, kemudian nanti di sini teman-teman refresh, di sana akan diganti. Masih reloading. Oke, kita lihat. Kunjungi link ini ya, lini ini ya. Nah, di sininya digantinya dari mana teman-teman? Yang di sini gantinya adalah dari kata-kata yang ini. Mirip nggak nih? Kita lihat ya. Yang ini udah selesai. Yang ini, kata-kata ini kita ganti. Misalnya slide ini berbicara tentang, membahas tentang bagaimana membuat link. Nah, ini disimpan aja. Nah, ya nanti di sini akan berubah di slide 1 ya. Kita tunggu. Loadingnya kadang-kadang. Nah, ini ya sudah berganti. Jadi kita bisa nambahin read more. Read more ini apa sih? Read more ini alamat website. Nah ya, alamat websitenya. Jadi kita bisa arahkan ini ke bagian yang mana kita butuhkan. Itu editnya lagi-lagi di sini teman-teman. Ya, editnya lagi-lagi di sini dan teman-teman harus sabar. Nah ya, di sini ada tulisannya nih, slide 1 kode N. Nah, ini kalau slide 2 gantinya di bawah sini juga sama. Nah, ini ya. Dari gambar, ingat ada gambar di sini. Setelah SRC ini ada deskripsi, ada judul. Itu ya teman-teman, gampang, mudah. Bahkan teman-teman juga bisa ganti yang paling bawah dari blok ini. Nah, ini ya. Copyright-nya ini bisa diganti. Ini tinggal di copy aja. Tinggal di copy, ini teman-teman diarahkan ke kayak misalnya gini. Copyright ini kita copy aja. Oke teman-teman, kembali lagi ingat CTRL-F, paste di situ, enter. Kalau nggak ketemu dikurangin kalimatnya. Nah, ini copyright-nya
ketemu ya. Jadi teman-teman bisa mengedit pelan-pelan ya. Yang pasti bukan bahasa programnya ya, pelan-pelan saja nih kayak gini-gini. Ini keterangan saja, nggak bisa diganti. Jadi teman-teman harus cari di mana program itu ditulis. Itu ya gampang teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman punya blogspot seperti website yang bagus ya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman untuk bagaimana membuat sebuah website ya dengan tampilan yang blog dengan tampilan yang sesuai seperti tampilan website. Nah, kalau orang-orang lihat itu tidak akan ada ininya teman-teman ya, tidak ada karena ada ininya dan tampilannya sesuai dengan tampilan pada website pada umumnya. Teman-teman juga bisa edit ini jaring-jaringan ini supaya mengarah ke website teman-teman. Caranya adalah teman-teman tadi lihat langkah pertama adalah kita ke tata letak dulu ya. Kalau bisa kita ketemu di sini kita pakai ini. Tapi kalau nggak ketemu, maka kita harus ke bahasa programnya. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Agak bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Teman-teman juga bisa cari lagi ke tempat-tempat. Nah, ini berarti kita harus datengin ke temanya. Jadi teman-teman, kira-kira begitu. Dan website teman-teman butuh kesabaran. Kalau misalnya tidak suka atau tidak tertarik dengan website ini dan pengen ganti, maka tinggal ke tema lagi, kemudian pilih cadangkan atau pulihkan. Begitu ya teman-teman. Sekarang teman-teman punya website sendiri berbasis blogspot ya, yang mudah dan gampang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.